Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat yang besar adalah diperkenankannya kita untuk thalabul ilmi. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga bisa istiqomah di dalam thalabul ilm. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dan dengan baik dan benar. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan yakni tentang Al-Wajiz fit Tarbiyah karya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, di mana di pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan al-ihtimam bil maulud ba'dal wiladah. At-tarbiyah al-islamiyah memiliki perhatian yang besar kepada pendidikan manusia sejak sebelum manusia itu ada sampai manusia itu dikandung, dilanjutkan manusia itu dilahirkan. Kita sampai pada pembahasan al-ihtimam bil maulud ba'dal wiladah, di mana sudah kita bahas pentingnya memperhatikan pendidikan anak sejak lahir, dengan dimulai dari menyampaikan kabar gembira, memberikan tahniah kepada orang tua yang baru melahirkan, selesai melahirkan, kabar gembira dan juga tahniah atas lahirnya anak mereka. Kemudian melafadzkan azan di telinga bayi yang baru dilahirkan, kemudian at-tahnik, kemudian at-tasmiyah, memberi nama, kemudian aqiqah di hari ketujuh dari kelahiran anak tersebut, kemudian menggundul atau memotong rambut dan bersedekah
sesuai berat rambut tersebut berdasarkan nilai perak, kemudian khitan. Itulah beberapa hal ya yang perlu diperhatikan, perlu dilakukan untuk anak yang baru lahir. Kemudian di sini al-muallif menyebutkan walakin hunaka ba'dul akhta' allati taqa'u inda istiqbalihi. Di sana ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika menyambut kelahiran anak. Nuridu ba'daha biijaz. Kami bawakan dengan ringkas. Yang pertama, kitabatu au qira'atu ayatin minal Qur'ani lil mar'ati litashhiril wiladah. Menulis atau memberikan tulisan atau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada perempuan yang mau melahirkan agar memudahkan ya lahirannya. Fa inna ba'dhan minal muslimin yakumuna bi qiraati ayatin muayyanah au kitabatiha wa ta'liqiha 'alal mar'ah wa au kitabatuha thumma mahwuha wa asqaha wa isqaiha lil mar'ah aw rashaha 'ala batnil mar'ah wa farjiha litashhiril wiladah. Wa hadza kulluhu batil lam yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian kaum muslimin ya membacakan ayat-ayat tertentu. Ya. Atau menulis ayat tertentu kemudian mengalungkannya kepada perempuan yang mau melahirkan. Atau menulis ayat-ayat tertentu ya kemudian tintanya itu ya dihapus dengan air ya kemudian diminumkan airnya, atau ada yang melakukan dengan menyiramkan menyipratkan ya ke perut perempuan yang mau melahirkan. Ada juga yang menyipratkannya di kemaluannya ya. Yang melakukan ini ya menyatakan ini untuk mempermudah kelahiran, proses kelahiran. Wa hadza kulluhu batil. Dan yang seperti ini semuanya batil. Lam yasihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tidak tahu di negara mana ya. Kalau di negeri kita adanya apa? Ada nggak yang seperti ini? Dibacakan sesuatu supaya mudah lahirannya. Ya, nggak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau diruqyah ya supaya segera lahir. Ya, tidak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innamal wajibu 'alal mar'ati allati tu'ani min alamil wiladah an talja'a ila Allah liyukhaffifa 'anha ma tajidu min alamin wa yunaffisu 'anha
kurbatiha wa hadza la yata'aradu ma'ar ruqyati syar'iyyah. Ya. Yang seharusnya dilakukan adalah seorang perempuan yang merasakan sakit, ya, ketika melahirkan, ya. Dan ini sudah menjadi, ya, sesuatu yang pasti untuk perempuan, ya. Melahirkan, ya, pasti merasakan rasa sakit. Nah, yang harus dilakukan oleh seorang perempuan adalah bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah meringankan rasa sakitnya, ya, dan memberikan, ya, solusi dari musibah yang ditimpanya. Itu kan musibah, rasa sakit itu. Ya. Ya, laki-laki nggak bisa merasakannya. Wa hadza la yata'aradu ma'ar ruqyati syar'iyyah, dan ini tidak bertentangan dengan, ya, ruqyah syar'iyyah. Ya. Artinya yang dilakukan perempuan seperti itu, berdoa itu, ya, selaras dengan ruqyah syar'iyyah. Ya, memohon kepada Allah supaya diberi kemudahan dan diberi kesembuhan dari rasa sakitnya itu. Kemudian kekeliruan yang kedua di antara yang terjadi di masyarakat, al-istibsyaru wal farahu bi wiladati dzakari dunal untha. Ya. Berbahagia dengan kelahiran anak laki-laki saja, tidak berbahagia dengan kelahiran anak perempuan. Ya, dan ini adalah termasuk amalan di antara amalan jahiliyah. Mereka ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki, mereka bahagia. Ya. Akan tetapi ketika istrinya melahirkan anak perempuan, ya, mereka menahan malu, mereka malah sedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, wajah mereka menghitam, ya, merah, ya, kemudian menghitam, ya, merah padam. Wa huwa kadhim, dan dia sangat marah, menahan kemarahannya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya. Mereka atau dia, orang yang mendapatkan anak perempuan itu, bersembunyi dari orang-orang disebabkan karena kabar buruk. Ya, jadi menurut mereka kabar buruk, istrinya melahirkan anak perempuan itu kabar buruk. Ya. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Dia bingung apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ya, kehinaan menurut mereka, ya, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup. Ala sa'a ma yahkumun, ingatlah alangkah buruknya, ya, putusan yang mereka tetapkan itu, budaya yang mereka, ya, biasakan itu.
Ya. Yang seharusnya sebagaimana telah kita baca di kesempatan yang lalu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhluqu ma yasha'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Asy-Syura ayat ke-49. Allah berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah, ya, kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan sesuai kehendaknya. Apa yang Dia kehendaki, Dia ciptakan, Dia ciptakan. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, Allah anugerahkan kepadanya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Dan Allah menganugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Atau Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemahabijaksanaannya, menganugerahkan kepada seseorang, ya, pada mereka anak laki-laki juga anak perempuan. Ya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan siapa saja yang Allah kehendaki, ya, aqima, mandul, ya. Jadi ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada yang Allah takdirkan anaknya perempuan semua, ada yang Allah takdirkan anaknya laki-laki semua, ada yang Allah takdirkan anaknya ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang Allah takdirkan mandul, tidak punya anak. Ya. Maka sikap kita, ya, ketika diberi anak perempuan bahagia, karena itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dijadikan mandul, kita bersabar, ya. Taib. Kekeliruan yang ketiga, tasmiyatul mawalid bi asma'in ghairi laiqah. Ya. Memberi nama kepada anak dengan nama-nama yang tidak layak, tidak sesuai. Kal asma'i dzatil ma'anil qabihah aw asma'il masyhurina minal munharifina minal mughanniyyin wal mughanniyat aw masyahiril kuffar ma'ana tasmiyatul maulud bismin hasan haqqun lahu ala waliyhi. Ya, memberi nama yang tidak layak, seperti nama-nama yang memiliki makna yang buruk. Ya. Ya, kadang orang itu tidak melihat, ya, makna dari nama anaknya. Yang penting terlihat, ya, Arab, ya, seakan Islami, ya. Pernah salah satu kejadian anak, ya, seorang anak, ya, anak perempuan
Namanya Rina, ternyata nama panjangnya minal khosirina. Nah, minal khosirina termasuk orang-orang yang merugi. Ini kan nama yang tidak layak. Ya, au asma'il masyhurina minal munharifina. Ya, atau nama-nama orang-orang terkenal dari orang-orang yang menyimpang. Ya. Bukan orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan, tapi orang-orang yang menyimpang. Minal mughanniyin awal mughanniyat, ya, para penyanyi-penyanyi. Au masyahiril kuffar, ya, atau orang-orang yang terkenal dari orang-orang kafir, ya. Entah itu artis, pemain bola, ya, atau yang lainnya. Ya. Ma'anna tasmiyatul maulud bismin hasan haqqun lahu ala walihi. Padahal memberi nama anak dengan nama yang bagus itu adalah haknya anak dan kewajiban walinya, kewajiban orang tuanya memberi nama yang baik. Ya, di pertemuan yang lalu telah kita bacakan hadisnya bahwasanya nama yang terbaik, ya, nama yang terbaik itu adalah, ya, nama-nama para nabi. Rasulullah SAW bersabda, tasammu, ya, bi asma'il anbiya. Ya. Berikanlah nama, ya, dengan nama-nama para nabi. Dengan nama yang terbaik, nama-nama para nabi. Ya. Wa ahabul asma'i ilallah. Kemudian tingkatan yang kedua, nama yang terbaik itu Abdullah wa Abdurrahman. Ya, nama yang paling Allah cintai adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Ya, wa asdaquha, dan yang paling jujur, nama yang paling baik, ya. Setelah itu tingkatannya adalah nama Harith. Ya. Wa hamam, dan hamam. Wa akbahuha, atau hammam, ya, hammam. Wa akbahuha harbun. Ya. Wa murrah. Yang paling jelek adalah nama harb. Harb artinya perang, dan murrah, pahit. Ya. Jadi kewajiban orang tua memberi nama yang baik. Ya. Sangat keliru kalau orang tua, ya, memberikan nama untuk anaknya berdasarkan, ya, misalkan artis favoritnya, orang yang sukses tapi orangnya tidak perhatian dalam agama, dengan harapan supaya anaknya sukses seperti dia, ya. Ya, kaum muslimin hendaknya tidak seperti itu, ya. Wa minal akhta'il muta'alliqah bitasmiyah kadzalika ta'khirut tasmiyati ila ma ba'dal usbu'il awal. Dan di antara kekeliruan terkait dengan pemberian nama untuk anak adalah mengakhirkan pemberian nama ini, ya, sampai lebih dari 1 pekan, 1 minggu. Ya. Ya, begitu lahir diberi nama tidak apa-apa. Bahkan sebelum lahir sudah diberi nama, nggak apa-apa. Ya. Ketika umur 7 hari diberi nama, itu yang sesuai dengan apa yang disampaikan atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak tepat jika lebih dari itu. Kemudian yang berikutnya, di antara kekeliruan, tarku dzabhil aqiqah 'anil maulud ma'al qudrati 'alaiha. Ya. Tidak menyembelih kambing untuk aqiqah anaknya padahal mampu. Nah, ini juga kekeliruan. Fa innal aqiqata min hadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ittiba'i hadihi sallallahu alaihi wasallam al khairu kullul khair.
Karena akikah itu diantara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa khairul hadi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dalam mengikuti petunjuk Nabi, di sana terdapatnya kebaikan, segala kebaikan. Ya. Gak ada buruknya mengikuti Nabi itu. Ya. Semuanya kebaikan. Ya. Kadangkala ya di antara penduduk Indonesia ini ya, atau di Jawa mungkin ya, padahal mampu untuk beli kambing ya, tapi ya milih untuk dibelikan ayam yang banyak untuk bisa dibagi-bagi ya. Alasannya supaya lebih merata. Padahal bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau memang kesulitan tidak bisa merata, bisa diperbanyak, dibuat kuah, diperbanyak kuahnya. Ya. Atau dengan diperbanyak ya makanan yang lainnya, kemudian dagingnya itu untuk ya akikahnya itu. Ya. Kalau di tempat kita ya budayanya adalah daging itu dimasak. Ya. Dan sebenarnya tidak harus dimasak. Ya. Sebenarnya tidak harus dimasak. Baik. Jadi tidak mengapa dalam keadaan mentah ya. Mungkin tetangga dekat saja yang kita beri ya. Dari daging akikah itu ya dibuat ya mungkin setengah kilo dibagikan ke tetangga terdekat saja atau keluarga saja, kerabat saja, tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima di antara kekeliruan yang terjadi ya, adamul iltizam bil adadil muhaddad lil aqiqah. Ya. Tidak ada ya keinginan untuk menyesuaikan ya jumlah tertentu dengan aqiqah. Ya. Fa ba'du man ya'uqu yad'u li ta'amil aqiqati kullaman ya'rifu fayadbahu 20 ra'san minal aghnam. Di antara kaum muslimin ada mereka yang ya menyembelih akikah itu, menyembelih kambing dan mengundang ya untuk walimatul akikah itu semua yang dia kenal, semua orang yang dia kenal dia undang semua. Ya. Kemudian dia menyembelih 20 ya kambing. Ya. Kata mu'alif, hadhihi ziyadatun ghairu masyru'ah. Ini adalah tambahan yang tidak disyariatkan. Ya, ini berlebihan nih, 20 ekor. Ya. Kalau mungkin lebih satu, yang satunya sedekah, ya, diniatkan sedekah, yang dua karena anaknya laki-laki untuk akikah, ya, mungkin masih, ya, tidak begitu. Tapi kalau tambahannya, ya, yang tambahan melebihi yang inti, ya, ini yang keliru, sampai 20, ya. Wal ba'du qad yanqusu an dzalika fayadbahu dzabihatan wahidatan aniz zakari. Ya, sebagian dari kaum muslimin ada yang kurang dalam hal itu, dalam hal akikah, yaitu menyembelih satu kambing saja ya padahal anaknya laki-laki. Wa hiya mukhalifatun lil masyru'i. Dan ini juga
menyelisihi yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi an naltazima bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam duna ziyadatin aw naqsin. Maka sudah sepantasnya kita ya beriltizam ya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada tambahan atau pengurangan. Yang keenam, yang terakhir dari kekeliruan-kekeliruan, di antara kekeliruan yang terjadi, takhirul khitan ilal bulugh. Ya. Menunda khitan sampai anak balik. Ya. Wa kana hadza sariyan 'inda ba'dil qaba'il haitsu yakhtinul walada qabla aw yukhtanul waladu qabla zawajihi bi tariqatin wahsyatin ala mar'an minan nas. Nah, ini sebagian kabilah zaman dahulu melakukan seperti ini. Ya, jadi di khitannya itu ya sebelum nikah ya. Ya, dengan cara yang menakutkan ya. Menjaga keliru ya. Nah, khitan itu ya sebagaimana sudah disampaikan ya di pertemuan yang lalu ya, di antara fitrah ya. Dan dilakukan ya sesegera mungkin ya. Atau di hari ke-7 bersamaan dengan akikah, atau begitu lahir di khitan ya. Tidak menundanya sampai baligh ya. Hadhihi ba'dul akhta' wa ghairuha katsir wa la'alla ma yughnina an dzikriha hadza dzikrul adabi wa sunanil waridah inda istiqbalil maulud haitsu inna ma khalafa hadhil adab fa huwa minal akhta' ghairul masyru'ah. Inilah beberapa kekeliruan dan masih banyak lagi kekeliruan-kekeliruan di masyarakat ya. Tetapi cukup ini saja yang disampaikan karena ya kalau kita perhatikan dari adab-adabnya, adab-adab menyambut kelahiran anak ya itu sudah cukup. Nah, yang menyelisihi adab-adab itu maka itulah yang keliru. Ya. Kemudian berpindah ke pembahasan berikutnya. Ya, setelah melahirkan ya anak tersebut ya beranjak ya besar, maka perhatian yang berikutnya oleh tarbiyah Islamiyah adalah ya ketika anak itu di umur sekitar 6 tahun. Al-ihtimamu bitifli fis sanawatis sittil ula min hayatihi. Perhatian terhadap anak pada ya 6 tahun pertama dari hidupnya. Nah, mu'allif mengatakan innal marhalatal ula min hayati tifli ay as-sanawat as-sittil ula. Sesungguhnya ya tahapan pertama dari kehidupan seorang anak yakni pada 6 tahun pertama dari hidupnya, dari umurnya, min akhtaril marahili wa ahammiha, di antara tahapan yang krusial, yang penting ya, untuk diperhatikan. Haitsu innalaha ablaghul athar fi takwini syakhsiyatihi, karena ya 6 tahun pertama itu memiliki efek yang besar ya dalam membentuk pribadinya. Fakullu ma yudba'u fi dhihni tifli fi hadhihi al-marhalah
tadhharu atharuhu biwuduhin ala syakhsiyatihi indama yusbihu rasyidan. Maka apa yang tertanam di benak anak ini umur 6 tahun ya, fi hadhil marhalah, pada tahapan ini, yaitu 6 tahun pertama dari umurnya, tadhharu atharuhu, akan nampak pengaruhnya atau efeknya ya, biwuduhin, dengan jelas, ala syakhsiyatihi, pada kepribadiannya, indama yusbihu rasyidan, ketika dewasa ya. Jadi kalau ketika umur 6 tahun ya, anak sering dimarahi, sering dibentak ya, nanti di waktu dewasanya juga akan nampak sering murung, sering sedih anak itu ya. Kalau umur 6 tahun ya, sudah dibiasakan dengan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak memperhatikan ya agama, tidak memperhatikan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan, maka di waktu dewasanya akan sulit untuk dibiasakan. Lidza yajibu 'alal murabbiyin an yahtamu katsiran bi tarbiyati tifli fi hadhil marhalah. Oleh karena itu wajib bagi para pendidik, entah itu orang tua ya atau guru ya, wajib untuk memperhatikan dengan perhatian yang besar ya dalam pendidikan anak di tahapan ini pada umur 6 tahun ya. Kemudian mu'alif menyampaikan, wa yumkinu an nulakhisal jawanibal wajiba mura'atuha min qibalil walidaini bima yadi. Dan berikut kami ringkas hal-hal yang harus diperhatikan oleh kedua orang tua ya, tentang pendidikan anak di 6 tahun pertama dari kehidupannya. Awalan ya, manhut tifli ma yahtajuhu min hubbin wa hananin min qibalil walidaini wa khassatan al-um. Memberikan kepada anak ya apa yang dibutuhkannya. Anak umur 6 tahun itu yang dibutuhkan ya kasih sayang, min hubbin wa hananin, kasih sayang dari kedua orang tuanya, khususnya ibunya. Wa hadza daruriyun lita'allima aw lita'allumit tifli mahabbatal akharin. Dan ini penting ya, supaya anak itu tahu ya kecintaan kepada selain dia ya, pentingnya bersikap kasih sayang kepada selainnya. Fa idza lam yash'urit tiflu bihadhil mahabbah saufa yansha'u muhibban li nafsihi faqat karihan likulli man haulahu. Kalau di waktu kecil ya, di 6 tahun pertama dari kehidupannya dia tidak merasakan kasih sayang dari orang tua, maka dia akan tumbuh ya dalam kondisi dia cinta kepada dirinya sendiri ya, cinta kepada dirinya saja dan membenci orang lain ya. Jadi ketika umur 1 sampai 6 tahun itu yang dibutuhkan kasih sayang, sehingga ketika dewasa dia terbiasa ya dan bisa mengasihi orang lain ya. Kalau tidak diberikan kasih sayang yang cukup, maka ketika dewasa akan tumbuh seperti itu
membenci orang lain. Ya. Orang-orang yang di sekitarnya dia anggap musuh, dia benci. Fal ummul muslimatu 'alaiha an tudrika annahu la syai'a 'alal itlaq yanbaghi an yahula bainaha wa baina manhil tifli hajatuhu at-tabi'iyyah minal hubbi wal hanan war ri'ayah. Ya. Wa annaha tufsidu qiyanahu kullahu in hiya haramatha min haqqihi fi hadhihi al-masyair allati awda'aha Allah bi rahmatihi wa hikmatihi fi qiyaniha bihaitsu tatafajjaru tilqaiyan, ya, litafiya bihajatin la tafi bihajati tifli. Baik. Maka seorang ibu muslimah, ya, sudah sepantasnya untuk mengetahui bahwasanya tidak ada sesuatu pun, ya, yang bisa menghalangi antara dia, ya, dan apa yang dia berikan untuk anaknya dari hal-hal yang secara alami dibutuhkan anaknya itu, yaitu kasih sayang, pendidikan, ya. Dan bahwasanya hendaknya seorang ibu muslimah itu mengetahui bahwa, ya, seseorang, ya, akan merusak anaknya. Seorang ibu akan merusak anaknya jika dia menghalangi hak anaknya itu, ya, yang mana sebenarnya kasih sayang itu sudah Allah berikan, ya, sesuai dengan rahmat dan hikmah Allah sudah diberikan secara otomatis dalam diri, ya, diri seseorang, ya. Fayanbaghi an tahrisal ala hadzal amr. Maka sudah sepantasnya seorang ibu untuk benar-benar serius memperhatikan hal ini. Wala tanshaghilu anhu bi ayyi syaghilin min amalin kharijil manzil au khilafatin ma'az zawji au ghairi dzalik. Ya. Seorang ibu hendaknya benar-benar perhatian dalam hal ini dan tidak sibuk, ya, tidak tersibukkan darinya, yakni memberikan kasih sayang dan pendidikan kepada anaknya yang masih kecil ini, ya. Tidak sibuk dengan hal yang lain seperti urusan di luar rumah atau urusan pertengkaran dengan suaminya, ya. Seorang ibu hendaknya tidak terlalu sibuk dengan hal lain, hendaknya fokus benar-benar memperhatikan, ya, pendidikan anaknya dari umur 1 sampai 6 tahun, ya, dan memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup, ya. Ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Kita sampai pada, ya, poin pertama dari apa yang perlu diperhatikan, ya, untuk pendidikan anak usia, ya, 6 tahun atau 1 sampai 6 tahun. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, banyak salah dan kelirunya dari kami pribadi yang sedikit ilmunya. Jika ada benarnya semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.